Helikopter terbang di atas hamparan hijau area hutan di pedalaman Kalimantan. Besi terbang itu ditumpangi oleh 4 orang, yang salah 2 penumpangnya adalah surveyor dan konsultan. Mereka berempat sedang mengamati area yang akan dibuka untuk lahan tambang batu bara. Di antara hamparan hijau sejauh mata memandang, mereka sempat melihat area terbuka yang diisi oleh bangunan-bangunan sederhana. Terlihat lalu lalang orang berjalan kaki sambil saling menyapa satu sama lain. "Pak, itu desa apa? Kok kayaknya saya belum pernah lihat di peta yang dikasih?" tanya konsultan itu. "Hah, yang mana? Orang semuanya hutan begini kok." "Salah lihat kayaknya," jawab si tukang survei yang memang tidak melihat apapun di bawah mereka selain rimbun pepohonan. "Masa sih? Tapi mungkin saya memang salah lihat," lanjut konsultan itu sambil kembali melihat peta lewat GPS. Helikopter itu kembali memutari area yang sudah ditandai untuk memastikan titik pembukaan lahan tambang beserta jalan masuk kendaraan dan alat berat. Setelah semua data sudah terkumpul, mereka kembali ke kota terdekat untuk mengatur persiapan dan perencanaan. 2 bulan setelah proses survei, para pekerja yang sebagian berasal dari luar daerah akhirnya tiba di mes karyawan. Ialah Rahman dan Dery, 2 orang pekerja rantau yang mengadu nasib untuk menjadi pekerja tambang di Kalimantan demi mensejahterakan keluarga mereka. Rahman berasal dari Jawa Tengah, sementara Dery berasal dari Bekasi. Keduanya menjadi sering bercakap karena sama-sama bingung ketika ingin memulai interaksi dengan pekerja lokal. Apalagi, pekerja lokal lebih sering menggunakan bahasa Banjar yang mereka berdua belum mengerti. Mes keduanya berada 2 km dari lokasi tambang tempat mereka bekerja. Sementara itu, jarak menuju kota terdekat harus menempuh waktu lebih kurang 3 jam perjalanan. Mereka harus bisa bersiasat agar bisa lebih hemat. Apalagi, keduanya adalah perokok berat. Maka, berdasar segala perhitungan dan pertimbangan, mereka harus pergi ke kota terdekat untuk membeli persediaan makanan dan rokok setidaknya seminggu sekali, atau selambat-lambatnya 2 minggu sekali. "Mas Der, kan minggu depan kita off bareng. Gimana kalau kita ke kota dulu beli rokok, beras, sambil cari makan enak? Aku bosen, pengen makan bakso," ajak Rahman pada Dery yang sedang asik merokok di teras mes. "Boleh, ayolah. Lagi pula kita ada motor operasional yang lumayan baru. Bisa lah kalau dipakai jalan agak jauh," jawab Dery mengiyakan ajakan Rahman. Keduanya sepakat untuk pergi 2 hari lagi ketika libur. Dery juga sangat ingin melihat suasana yang berbeda, karena sejauh ini yang mereka lihat hanyalah hutan, lubang galian, dan gelap malam. Jangankan aliran listrik, untuk mendapatkan sinyal internet saja, mereka harus rela naik ke atas atap agar bisa untuk sekedar mengirim pesan singkat. BlackBerry yang mereka pegang seolah tak ada gunanya di tempat ini. Selama beberapa waktu berada di mes ini, Rahman sering rindu pada istri dan anak semata wayangnya di kampung. Terkadang, ia merasa nelangsa karena hanya bisa mendengar suara mereka dari sambungan telepon. Itu pun jika tidak hujan. Ketika malam, yang mereka dengar hanyalah suara berisik genset di kejauhan, serangga malam, dan kukuk burung hantu di dahan-dahan tinggi. Itulah orkestrasi yang bisa mereka nikmati ketika pulang bekerja atau menunggu waktu terlelap. Tak ada gangguan yang berarti, terutama dari hal-hal mistis. Mungkin tetangga dari dunia yang tipis batasnya belum ingin berkenalan dan menunjukkan eksistensi, atau mungkin mereka berdualah yang tidak peka sehingga tidak pernah melihat penampakan atau merasakan gangguan. Dery dan Rahman menghabiskan malam bercengkrama
dengan beberapa pekerja lain di teras mes sambil menyesap kopi dan menghisap rokok sembari sesekali menatap malam yang semakin gelap karena pohon-pohon tinggi yang menutup cahaya bulan. Keduanya memandang gelap. Sesekali terlihat kelelawar yang melintas. Juga terlihat cahaya melayang di ketinggian pada waktu-waktu tertentu. Hari-hari yang penat terlewati. Keduanya siap untuk menyongsong hari libur yang akan mereka manfaatkan untuk bepergian ke kota. Sesuai rencana, keduanya akan membeli logistik untuk 2 minggu ke depan. Tak lupa untuk wisata kuliner. Memang daerah yang akan mereka kunjungi bukanlah kota utama, tapi cukup bagi mereka untuk mendapatkan segala keperluan yang dicari. Rahman sudah siap. Ia mengenakan celana jeans dan sepatu kets, tak ketinggalan sebuah jaket dan helm. Begitu juga dengan Derry. Tipe pakaian mereka relatif sama, namun Derry lebih modis dan bermerek. Di teras mes sudah terparkir skuter Matic yang akan mengantarkan mereka. Keduanya tak lupa mengisi penuh tangki dan mengecek ban agar tak menemui hambatan di jalan. Ayo berangkat, kamu yang bawa, ucap Rahman sambil mengenakan helm. Derry mengiyakan. Kebetulan ia sudah lama tidak mengendarai motor jarak jauh. Jalanan tanah mereka susuri sembari memandang sekitar. Waspada jika ada kendaraan berat yang melintas. Di siang hari, beberapa area yang mereka lewati terlihat gersang karena hutan sekitar terpaksa dibabat habis untuk pembukaan lahan dan jalan tambang. Keduanya tak banyak bicara. Debu yang berterbangan membuat keduanya harus mengenakan masker dan menutup kaca helm. Sesekali mereka melihat kendaraan sebesar rumah melintas di kejauhan. Kendaraan berat yang bak belakangnya penuh terisi batu-batu hitam. Meski jalan mereka terasa berat, keduanya tetap semangat. Mereka akan meninggalkan penatnya kehidupan di tengah hutan. Setidaknya 1 hari ini. 20 menit berselang, mereka mulai tiba di ujung jalan. Keduanya harus berbelok kanan menyusuri jalan aspal yang membelah hutan belantara. Jalanan lintas kota yang selalu menjadi sarana bagi mereka yang bepergian. Kini mereka tak sendirian. Sudah banyak motor dan mobil melintas. Nuansa yang tadinya terasa gersang dan berdebu, kini berubah menjadi lindung dan teduh. Dengan udara segar yang sejuk, sekali terlihat monyet yang bergantungan di pepohonan di kiri dan kanan jalan. Sebentar, Der. Nyalakan rokok dulu, pinta Rahman sambil menepuk pundak belakang Derry. Pemuda itu melambatkan motor dan menepi. Keduanya membuka masker dan menyalakan rokok. Banyak minibus melewati mereka dengan kecepatan tinggi. Juga motor-motor yang tak ingin melambat. Bahkan seakan melaju lebih cepat, seolah-olah tak sabar ke tempat tujuan. Rokok sudah menyala. Keduanya kembali berkendara dengan pelan sambil mengepulkan asap. Itulah yang tak keduanya sadari. Semakin santai mereka, berarti waktu tempuh akan semakin lama. Sementara sekarang sudah hampir tengah hari. Waktu tempuh yang seharusnya hanya 2 jam akhirnya harus ditempuh selama 3 jam. Keduanya berjalan-jalan untuk berkeliling kota, tak ketinggalan menuntaskan niat mereka beberapa hari sebelumnya, makan bakso. Keduanya benar-benar menikmati, bahkan makan 2 porsi. Keterbatasan di mes membuat mereka begitu merindukan sajian idola tersebut. 3 jam berlalu. Matahari sudah turun. Sekarang sudah hampir pukul 5 sore. Keduanya harus bergegas untuk pulang. Terlalu asik-asik jalan, kuliner, dan membeli berbagai barang logistik membuat mereka lupa waktu. Kini mereka harus siap dengan perjalanan di waktu peralihan terang menuju gelap. Hal yang tak mereka sadari adalah yang tenang bisa saja menjadi mencekam. Belanjaan milik Rahman digantung di bagian dashboard, sementara belanjaan milik Derry dipangku dan diletakkan di tengah tubuh mereka. Kali ini Rahman yang berada di depan. Mereka sudah sepakat untuk bergantian. Beberapa lampu jalan sudah mulai menyala, menerangi jalan mereka kembali menuju mes di tengah hutan.
Kali ini jalanan masih terasa ramai. Mobil-mobil travel menggilas aspal dengan cepat. Keduanya berkendara tentunya jadi lebih pelan dari perkiraan. Barang bawaan yang banyak, juga posisi duduk yang lebih tidak nyaman dari sebelumnya, membuat Rahman harus lebih berhati-hati. Apalagi ketika mereka berpapasan dengan kendaraan besar, yang bisa saja lampunya menyorot langsung ke mata mereka. Sudah lebih 1 jam mereka berkendara. Senja yang merah sudah menjadi gelap tepat ketika mereka memasuki area hutan. Tak ada lagi lampu jalan, tak ada penerangan, tak ada pemukiman. Beruntung jalanan masih ramai oleh kendaraan. Hingga keduanya tak sadar, jalanan berangsur sepi. Senja berlalu, jalanan sudah sepenuhnya gelap tanpa penerangan. Embun mulai turun. Beruntung keduanya mengenakan celana jeans dan jaket untuk melapisi tubuh. Tidak biasanya embun turun secepat ini. Normalnya akan berembun secepatnya menjelang tengah malam atau menjelang subuh. Kedua mata Rahman harus bekerja lebih keras. Ia juga harus memusatkan kesadarannya agar terhindar dari celaka. Embun yang turun mulai membatasi jarak pandang mereka. Dan itu bisa saja membuat keduanya celaka karena tak melihat tikungan atau kendaraan. Tubuh mereka terasa lelah, pinggang terasa pegal. Kepenatan menyerang lebih cepat, padahal mereka tak merasakan hal ini ketika berangkat. Posisi duduk yang tak nyaman, juga lelah setelah belanja dan berkendara membuat mereka harus mencari tempat untuk sekedar duduk dan meluruskan pinggang. Beruntung, mereka melihat cahaya di sisi kiri jalan, sebuah warung dengan pencahayaan terang yang berisik karena suara genset menjadi oase bagi mereka. Keduanya berhenti sejenak dan turun untuk sekedar meregangkan tubuh dan sekedar minum kopi. "Bu, kopinya 2 ya," ucap Derry sambil duduk di kursi panjang. Tempat itu terasa terang, namun berisik karena suara genset. Di sebelah warung tempat mereka duduk, ada warung-warung lain yang juga menjajakan makanan ringan dan kopi. Keduanya bercengkrama sejenak. Para pengunjung lain terlihat hikmat menikmati kudapan dan minuman di depan mereka. "Pada mau kemana, Mas?" tanya si ibu penjual. "Ini, Bu, tadi dari kota, beli sembako sama logistik. Ini mau balik lagi ke site dekat kilo 10, jawab Derry. Sementara Rahman mengangguk-angguk sembari mengunyah roti. "Gak mau nginep di kota dulu, Mas. Bahaya kalau pulang terlalu malam," tambah si ibu penjual. "Nanggung, Bu. Ini sudah setengah jalan. Habis ini langsung lanjut supaya sampainya gak tengah malam," jawab Rahman setelah selesai mengunyah roti. "Intinya hati-hati, jangan belok-belok," ujar si ibu penjual. Keduanya mengiyakan sambil mengangguk-angguk, sementara kepala mereka masih memproses kalimat terakhir yang baru saja mereka dengar. Nasihat ibu penjual tadi masih mengawang. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud. Sementara mereka berdua adalah pendatang yang baru saja menginjakan kaki di tanah Borneo. Tidak banyak adat dan tradisi setempat yang mereka tahu. 15 menit berlalu. Rahman dan Derry membayar kopi dan beberapa bungkus roti yang mereka konsumsi. Keduanya berpamitan kepada ibu penjual dan melambaikan tangan. Motor menyala. Mereka siap kembali menantang dingin dan gelap malam. Perlahan, mereka meninggalkan warung pinggir jalan yang menjadi satu-satunya tempat terang di hutan itu. Keduanya tak banyak bicara. Rahman melapisi dadanya dengan kertas karton di bagian dalam jaket. Sementara Derry menyilangkan tangan di dada, memeluk tubuhnya sendiri. Belum terlalu malam, namun dingin di tempat itu semakin menusuk.
Jarak pandang yang terbatas membuat Rahman tak bisa menggeber motor yang ia kendarai dengan cepat. Ia harus terus memusatkan pandangannya. Namun ada yang berbeda. Tak ada lagi kendaraan lewat. Tak ada kendaraan yang berpapasan dengan mereka. Warung yang mereka singgahi tadi sudah tak terlihat. Kini mereka hanya berdua di tengah hutan dalam kegelapan. Rahman dan Dery tak merasa curiga. Mereka berkendara seperti biasa. Tak ada hal aneh yang mereka rasakan. Padahal sedari awal semuanya sudah terasa salah. Dalam gelap dan jarak pandang yang terbatas, Dery sempat menoleh. Selintas ia melihat belokan ke arah kanan. Hal ini membuatnya sedikit tersadar. Rasanya tadi siang jalannya lurus. Gak ada belokan sama sekali, gumamnya dalam hati. Ia hanya diam. Tak berani bicara pada Rahman. Rambu-rambu yang biasanya terlihat dekat tikungan pun tak lagi ia temui. Garis tengah yang tadi siang ia lihat kini tak ada. Padahal seingatnya ia melihat garis tengah jalan. Bahkan sejak keluar dari jalanan proyek hingga kota, kini ia tak temui sama sekali marka jalan tersebut. Semakin lama, hal-hal aneh mulai dilihat oleh Dery. Terlebih karena motor yang tak bisa melaju kencang karena terbatasnya jarak pandang. Di kiri dan kanan mereka, Dery hanya bisa melihat deretan pohon-pohon besar yang berjejer. Di antara pohon-pohon itu, selintas terlihat seseorang tengah berdiri diam dalam gelap, dalam pekatnya kabut yang dingin. Dery mulai bergidik ngeri. Ia tahu bahwa apapun bisa terjadi di tengah hutan. Ia bahkan bisa memaklumi jika di mes tempat mereka tinggal ada gangguan hantu. Baginya, itu merupakan hal yang wajar. Terlebih mereka tinggal di tempat antah berantah. Namun, ini adalah hal yang berbeda. Perjalanan yang mereka tempuh terasa sangat lama, sangat lamban. Bayangan seseorang yang sempat ia lihat terus memenuhi pikiran dan imajinasinya. Ia kembali mengalihkan pandangan, memikirkan hal yang menyenangkan. Namun, kedua bola matanya tetap saja tak bisa hanya menatap depan. Suasana dan rasa khawatir membuatnya terus menoleh kiri dan kanan, menatap gelap deretan pohon yang dahannya melintang di atas aspal, tepat di atas kepala mereka. Sementara itu, Rahman juga merasakan hal aneh. Bahkan sejak kabut turun ketika mereka memasuki area hutan, nasihat dari ibu penjaga warung semakin membuatnya tak berani berkomentar. Membicarakan hal horor di tempat yang tak mereka ketahui bisa saja malah mengundang. Sementara sedari tadi ia bisa melihat anak-anak kecil tengah bergelantungan di dahan-dahan pohon yang tersorot oleh sinar lampu. Dalam bisu, keduanya berkelahi dengan pikiran masing-masing. Dalam hati, doa-doa dirapal tanpa suara. Keduanya punya harapan yang sama, bertemu dengan seseorang atau berpapasan dengan kendaraan lain. Dari speedometer skuter matic yang ia kendarai, Rahman sadar bahwa mereka sudah berkendara lebih dari 2 jam setelah memasuki hutan. Dari situ ia sadar bahwa mereka bisa saja tengah melakukan perjalanan tanpa ujung. Rahman terus menajamkan pandangannya, berharap menemui seseorang yang berpapasan atau belokan ke arah kanan, arah yang mereka tuju. Namun harapan tinggal harapan. Ia hanya menemukan jalanan berkelok tanpa cabang di depan. Rimbun pepohonan besar semakin menjorok ke atas jalan, seperti membuat terowongan. Di jok belakang, Dery sesekali membuka matanya. Sedari tadi, ia berpejam. Keringat sebesar biji jagung membasahi dahi dan lehernya. Padahal malam itu berkabut dan dingin. Tak ada yang bisa ia lihat di kiri kanan. Pun ketika menoleh,
ia tak bisa melihat apapun di belakangnya. Hanya cahaya pendar lampu rem yang sorotnya tak sejauh lampu depan. Sementara ketika ia memandang ke depan, ia justru melihat sosok-sosok aneh di kiri dan kanan jalan, dalam remang dan kabut, lewat cahaya yang selintas. Matanya menangkap seseorang tengah berdiri di antara deret pepohonan. Seorang lelaki tua dengan pipi cekung dan mata redup. Lelaki itu berdiri mematung sembari memikul seikat kayu di pundaknya. Lelaki bercelana hitam tanpa baju, matanya kosong, menatap jalanan yang gelapnya terpecah oleh sorot lampu motor yang dikendarai keduanya. Tak hanya itu, Derry selintas melihat sosok seperti orang utan, berbadan besar, dengan bulu kasar berwarna merah. Hal ini membuatnya semakin takut, semakin ingin memejamkan mata dan membisukan mulutnya. Dalam hati, keduanya terus merapal doa. Ketakutan dan rasa khawatir berkecamuk karena perjalanan ini terasa sangat lama. Sudah hampir 3 jam dan tidak ada tanda seorang pun. Tak ada kendaraan berat yang biasanya melintas. Juga tak ada secercah cahaya pun. Entah sampai kapan ini akan berakhir. Der, aku capek. Kayaknya kita mesti berhenti sebentar buat luruskan pinggang sambil ngerokok, ucap Rahman yang harus berbicara sedikit lantang karena suaranya terbawa angin. Jangan lama mas, aku takut, jawab Derry tergagap. Rahman berhenti selepas tikungan ketika jalanan terlihat lurus. Kendaraan mereka melambat dan sepenuhnya berhenti. Derry turun, merogoh kantong jaket dan mengeluarkan rokok, lalu menyalakannya. Pun dengan Rahman, lelaki itu menstandar 2 motor mereka agar tetap nyala. Ia ikut menyalakan rokok sambil terus memandang sekitar. Kegelapan total yang nampak di mata mereka. Namun tempat itu terasa riuh. Banyak derap langkah, banyak suara orang tengah bercanda dan bercengkrama. Hal yang tidak wajar karena di sana tak ada satu pemukiman pun. Nyala api dari rokok terlihat merah. Asap berembus dari mulut mereka. Udara yang dingin membuat rokok semakin cepat dihisap. Dalam kebisuan, mereka mendengar derap langkah mendekat. Langkah ramai dan serempak, laksana derap tentara yang tengah berbaris dalam jumlah besar. Keduanya serempak menoleh, saling berpandang. Mata mereka yang sudah beradaptasi saling tatap, melotot tanpa kedip. Akhirnya ada orang, kata Derry sambil menghela nafas panjang. Rasa legas ketika ia rasakan, karena mereka ternyata tak sepenuhnya sendirian. Namun, rasa lega yang mereka rasakan bukanlah sesuatu yang bertahan lama. Derap langkah keras dan serempak semakin nyaring terdengar mendekat. Satu hal yang mereka sadari, langkah itu mendekat bukan dari arah belakang atau depan mereka. Suara-suara itu justru berasal dari seberang jalan, dari kegelapan di antara pepohonan besar. Keduanya terhenyak, nafas mereka terasa sesak. Pandangan mereka tertuju ke satu arah. Dalam gelap malam, sederet tentara berpakaian krem tua tengah berjalan beriringan. Derap nyaring dari sepatu boot terdengar diiringi derak besi-besi senjata yang dipanggul di pundak kanan. Popor dipegang dengan satu tangan, juga bayonet tajam di ujung senapan. Para tentara itu berseragam lengkap satu warna, dilengkapi dengan topi yang bagian tepinya memanjang, menutupi telinga. Barisan tentara yang sudah pasti tak mungkin bisa mereka lihat di masa sekarang. Barisan tentara Jepang. Serombongan lelaki itu lewat tak jauh dari mereka berdiri. Sepatu boot hitam yang mereka kenakan terlihat menggilap dengan tali-tali yang terikat rapat. Keduanya diam tak berkedip, menyaksikan lelaki dengan rang-rang keras, berwajah pucat, melintas tepat di depan sepeda motor yang mereka biarkan menyala. Jalanan aspal yang lurus sekilas tertutup ketika tentara-tentara itu lewat. Ketika mereka berlalu memasuki hutan yang ada di belakang mereka. Jalanan lurus yang tersorot lampu seketika berubah. Banyak cahaya. Ayo, cepat, ajak Rahman yang menjatuhkan rokok di aspal dan menginjak apinya. Derry bergegas naik. Mereka menggeber motor dengan cepat untuk mencari sumber cahaya. Namun anehnya, semakin cepat mereka berkendara,
Cahaya itu seolah semakin jauh. Seolah itu adalah fata morgana di tengah malam yang tak bisa digapai. Rahman tak bisa memikirkan apapun. Ia hanya ingin segera sampai. Sementara di jok belakang, Derry berdoa sembari memikirkan apa yang barusan mereka lihat. Mereka tengah tersesat. Salah apa kami? Batinnya dalam hati. Ini adalah kali pertama ia memikirkan segala yang mereka lakukan siang tadi. Barangkali ada hal lalai yang mereka lewatkan, mengingat mereka sudah banyak diberikan peringatan tentang apa yang boleh dan tidak. Sudah lewat tengah malam, waktu di dashboard terus bergulir. Namun anehnya, bensin mereka sama sekali tidak berkurang sedikit pun. Rasa lelah menggelayuti tubuh mereka. Derry merasa, pasti ada kesalahan yang mereka lakukan, baik sengaja maupun tidak. Sebelumnya kawan mereka juga bepergian ke kota, namun bisa pulang tepat waktu dan tak merasa gangguan. Kabut yang tebal mereka tembus. Derak-derak ranting pohon terdengar mengikuti pergerakan mereka. Tawa-tawa anak kecil terdengar nyaring dan riang di antara pepohonan. Wanita-wanita bergaun putih berambut panjang juga ikut unjuk eksistensi. Juga Maria Ban yang dari sebelumnya terus muncul dengan mata merah dan caling panjang. Di tengah ketakutan yang kian memuncak, Rahman meremas kedua rem dengan kencang. Dan tiba-tiba, bukan tanpa sebab, Rahman yang khawatir akan nasib mereka dikejutkan oleh hadirnya anak kecil yang jatuh dari ranting pohon yang melintang di atas mereka, lalu menempel tepat di bagian depan motor. Wajah putih tirus dengan mata hitam menatap kosong. Bibir pucat kebiruan dengan deretan gigi hitam menyunggingkan senyum padanya. Motor yang tadinya melaju kencang berhenti mendadak dengan roda belakang yang terangkat naik. Keduanya rebah di tengah lelah di perjalanan yang terasa tak kunjung usai. Pandangan keduanya gelap. Orang-orang berkerumun di pinggir jalan. Mobil-mobil berhenti karena melihat dua pria tengah terbaring di pinggir jalan dengan kondisi motor yang masih menyala. Kedua orang itu membawa barang di gantungan dashboard dan satu plastik besar lain berserak di antara tubuh mereka yang tergeletak. Cepat, bantu naik ke mobil. Biar aku yang bawa motornya. Nanti kita berhenti di warung panjang. Ucap seorang bapak paruh baya yang meminta salah seorang kerabatnya membawa Derry dan Rahman dengan mobilnya. Dengan bantuan beberapa orang yang lain, mereka berhasil diangkat dan dibawa masuk ke mobil. Orang-orang yang membantu akhirnya kembali ke kendaraan masing-masing dan berjalan beriringan untuk menuju warung panjang di tengah hutan. Warung yang menjadi tempat singgah dan istirahat bagi mereka yang bepergian antar kota. Jalanan yang tadi terasa sepi bagi Rahman dan Derry kini menjadi ramai. Banyak bus, motor, mobil pribadi, dan mobil travel berlalu menembus gelap malam. Tak ada kabut, tak ada hawa dingin yang terlalu menusuk. Semuanya terasa normal bagi orang lain, namun tidak bagi Rahman dan Derry. Bawa turun, baringkan di kursi, ucap si bapak yang tadi mengendarai skuter Matic yang tadi dikendarai Rahman dan Derry. Kenapa? Ucap ibu pemilik warung. Ini bu, ada dua orang yang pingsan di pinggir jalan. Makanya kami bawa ke sini dulu. Minta tolong bikinkan teh hangat 2, jawab si bapak yang meletakkan barang belanjaan di kursi. Sementara kerabatnya mengangkat tubuh Derry dan Rahman bergantian. Minyak angin dienduskan di depan hidung keduanya. Wajah-wajah penasaran dari para pengendara lain yang tengah beristirahat terlihat mencari tahu. Sementara suami si ibu penjaga warung segera berjalan menuju tubuh-tubuh lemas yang belum tersadarkan. Pak, kayaknya ini mas yang sempat minum kopi di sini pas senja tadi, ucap si ibu warung. Sang suami hanya diam. Ia menuangkan air putih dari ceret ke gelas bening dan membacakan doa. Ia tiup air itu, kemudian ia tumpahkan ke tangannya. Wajah Derry dan Rahman diusap pelan. Keduanya perlahan sadar. Mata mereka terbuka memicing, merasa silau dengan pendar lampu yang menerangi warung. Telinga mereka terasa bising karena obrolan banyak orang dan deru suara genset. Bangun dulu mas, minum dulu,
ucap bapak penjaga warung sembari memberikan kesempatan untuk Derry dan Rahman untuk duduk. Nafas mereka masih belum beraturan. Bayangan-bayangan mengerikan yang tadi mereka saksikan masih terus terbayang di pelupuk mata, terutama bagi Rahman. Wajah anak lelaki yang tiba-tiba jatuh dan menempel di motor tepat di depan wajahnya masih saja tak bisa ia lupakan. Senyumnya yang lebar dengan gigi hitam dan mata yang kesemuanya hitam masih saja terbayang. "Mas berdua ini yang tadi sore sempat minum kopi di sini kan?" tanya si ibu warung. Rahman dan Derry tersadar. Ia seketika mengenali si penjual. Mereka mengenali warung tempat mereka minum kopi sebelumnya. Rahman semakin bingung. Mereka sudah meninggalkan warung ini sejak selepas senja. Lantas bagaimana caranya mereka bisa kembali ke tempat ini? Orang-orang berkerumun mencari informasi dan cerita dari keduanya. Pertanyaan demi pertanyaan terlontar. Rasa penasaran itu bertambah setelah si ibu warung bilang bahwa mereka berdua sudah sempat minum kopi di tempat itu ketika senja. "Maaf pak, ada apa dengan kami berdua? Kami sudah lanjut dari senja tadi selepas minum kopi," tanya Derry pada bapak penjaga warung. "Kalian dari mana? Mau kemana?" "Kami dari kota pak, habis beli logistik sebelum kembali ke site tambang," jawab Derry. "Terus tadi di kota kalian ngapain aja? Kejadian yang kayak kalian alami pernah terjadi sebelumnya, tapi sudah lama. Kalian pas di kota ngapain saja?" Seketika Rahman dan Derry mengingat-ingat apa yang mereka lakukan ketika di kota. Rahman merasa tak ada yang aneh. Ia hanya jalan-jalan sembari berbelanja jajanan di jalan. Ia memang sempat berpisah sejenak dengan Derry karena kawannya itu bilang ingin membeli sesuatu. "Kalian kenapa bisa pingsan di pinggir jalan?" ucap bapak yang tadi membantu mereka. Rahman membuka suara. Tadi sore kami habis berbelanja di kota, terus berencana langsung balik ke site. Senja tadi kami sempat istirahat dan minum kopi di sini. Selepas senja kami lanjut jalan, tapi sudah 2 jam kami belum nemu simpangan buat masuk ke jalur site. Habis itu jalanan langsung sepi, berkabut, dingin. Terus banyak hal-hal aneh yang muncul di pinggir jalan. Kami juga sempat lihat barisan tentara yang menyeberang jalan ketika kami berhenti buat merokok. Sampai akhirnya ketika kami jalan, ada anak kecil jatuh dari pohon dan menempel di bagian depan motor. Dari situ kami langsung tidak sadar, terangnya. Coba diingat lagi, kalian habis ngapain? Karena nggak mungkin ada kejadian kalau kalian tidak membawa atau melakukan hal aneh. Kalimat yang sama kembali terucap. Bapak penjaga warung meminta mereka untuk kembali mengingat. Derry berpikir keras. Lantas ia merunutkan apa yang sudah ia lakukan. Ia makan dan ia beli ketika berada di kota. Tadi di dekat supermarket ada orang-orang yang sedang siap-siap jualan di pasar malam. Saya sempat beli cilok dan langsung saya makan. Terus saya lihat ada ibu-ibu jualan getuk dan ketan di area itu. Saya sempat beli, tapi belum sempat saya makan karena terburu-buru. Jawaban dari Derry langsung mengagetkan orang-orang yang sedang berada di warung itu. Bahkan penjaga warung sebelah juga ikut nimbrung sembari mencari sumber cerita. "Terus mana ketannya?" tanya bapak penjaga warung. "Itu pak, ada di dalam plastik belanjaan," jawab Derry yang semakin bingung dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. "Pantas, senja tadi saya lihat kalian diikuti banyak makhluk aneh. Mulai dari anak-anak sampai kuntilanak ikut bertengger di motor kalian," ucap si ibu warung. Derry membuka ikatan plastik kresek yang ia bawa. Ia mengeluarkan 1 plastik kresek kecil berwarna hitam dan mengeluarkan isinya. Di situ ada sebungkus ketan beserta getuk dan cenil dengan taburan parutan kelapa dan lelehan gula merah cair. "Menyantaplah sedikit, kamu berdua," perintah si bapak. Derry dan Rahman lantas menjumput ketan beserta cenil dan getuk, lalu memakannya perlahan. Mereka tahu ada hal yang disebut kepuhunan, namun tidak ada yang memberitahu soal hal ini. "Kalian pasti baru di sini. Sudah berapa lama?" lanjut bapak penjaga warung. Kami
Baru sekitar 2 bulanan di sini, Pak. Saya dari Jawa Tengah. Kalau teman saya dari Bekasi, jawab Rahman lesu. Ya sudah, ini sudah terjadi. Katanya saya minta untuk saya buang nanti. Di sini nggak boleh bawa makan makanan seperti ini. Kalau pergi keluar kota, nggak cuma ketan, telur rebus, ayam ingkung, atau hal-hal yang biasa dijadikan sesajen, nggak boleh dibawa di perjalanan. Terutama kalau lewat hutan kayak sekarang. Yang kalian lihat tadi, bisa saja penduduk desa sekitar, makhluk-makhluk yang menghuni di tempat ini, hasil tragis dari ingatan sejarah. Jadi, semoga ini pengalaman pertama dan terakhir. Terang bapak penjaga warung, sambil membungkus ulang ketan yang tadi dibawa Derry dan menyimpannya. Sudah, kalian minum dulu, istirahat dulu. Kalau sudah enakan, kalian bisa lanjut jalan. Insya Allah gak akan ada gangguan lagi. Lanjutnya. Rahman dan Derry lantas duduk, sembari menyesap teh hangat yang tadi dihidangkan oleh ibu pemilik warung. Mereka memeriksa ponsel masing-masing dan kembali terkejut. Jam di layar menunjukkan pukul 9 malam. Baru sekitar 2 jam mereka berkendara. Padahal tadi rasanya sudah lewat tengah malam. Jam di motor tidak mungkin salah, karena pagi tadi ia sudah mencocokkan dengan jam di ponsel mereka. Rahman berbalik badan dan beranjak. Ia menyambar kunci motor yang ditaruh di atas meja dan menyalakan kontak. Benar, masih pukul 9, seperti yang tertera di ponsel. Waktu seperti berjalan terbalik, kembali menuju waktu sebenarnya. Jangan terlalu dipikirkan. Tidak perlu takut, Mas. Anggap aja ini perkenalan, buat pengalaman, ucap bapak yang tadi menolong mereka. Terima kasih ya bapak-bapak semua, ucap Rahman, kemudian disusul Derry yang ikut menyalami mereka. Sama-sama, sudah kalian bisa pulang. Kita searah, nanti biar kami iringi, jawab si bapak. Mereka berpamitan. Ibu dan bapak penjaga warung menolak ketika Rahman mau membayar teh hangat yang tadi mereka minum. Bismillah, ucap Derry dan Rahman hampir berbarengan, seraya motor mereka kembali mulai melaju menggilas aspal dan menembus gelap. Jalan mereka terasa lebih tenang. Ada mobil yang mengiringi perjalanan mereka dari belakang. Jalanan terasa lebih terang. Kabut yang tadi menghalangi pandangan tak lagi terlihat. Juga hawa dingin yang tadinya menusuk kini kembali normal. 1 jam berselang, mereka berpapasan dengan kendaraan truk dan kendaraan berat. Keduanya menghela nafas panjang. Mereka sudah hampir tiba di tujuan. Mobil yang mengiringi mereka membunyikan klakson dan mendahului ketika motor Rahman dan Derry melambat dan menyalakan lampu sen ke kiri. Keduanya melambaikan tangan. Mobil itu kembali melaju, sementara Rahman dan Derry memasuki jalanan rusak menuju mes. Kejadian malam ini menjadi pelajaran untuk keduanya, bahwasanya hal yang dianggap sepele bisa menjadi sesuatu yang berbuah teror dan bisa saja membuat keduanya lenyap. Demikianlah based on true story dari Bang Jana, Bang Saujana, tersesat di tanah Kalimantan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih buat teman-teman yang menyimak kisah ini sampai selesai di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.